Ya, baik lagi di konten bereaksi. Nah, ini kita kembali menonton film horor. Yang merupakan sequel dari sebelumnya ya. Jadi ini film kedua gitu ya. Ya, Ini adalah Waktu Maghrib 2 ya. yang disutradai oleh Siddhartha Tata. Film Waktu Maghrib 2 ini berlatar 20 tahun setelah film pertama. iya. Jadi kalau Waktu Maghrib 1 ceritanya latarnya di Jati Jajar ya. Nah ini tuh di desa sebelahnya gitu ya. Ya, Giri Tirto. Jadi jadi pokoknya desa masih dalam wilayah yang sama ya. Ceritanya tentang dibuka dengan Sekelompok anak yang habis tanding bola ya. Jadi mereka lagi pergi ke desa sebelah juga buat tanding bola gitu ya. Nah terus mereka di perjalanan keburu maghrib nih, tapi kan harusnya kan sholat maghrib dulu, tapi biasa-biasa aja lanjut ya. Nah, nanti kita jamak di Isya. Iya, nah terus udah gitu mereka pulang melewati hutan dan bercanda-bercanda ngomong yang sembarangan lain kayak gitu ya. Sama kayak Waktu Maghrib 1 gitu ya. Nah dari situlah akhirnya teman-teman yang main bola ini pada hilang-hilangan. ya, jadi sebelumnya kecelakaan dulu ya, mobilnya ini nabrak orang zombie. nabrak orang gitu. Terus tiba-tiba salah satu temennya ini yang perempuan hilang gitu. Nah hilang, dicarilah teman-temannya sampai akhirnya teman-temannya ikut hilang juga gitu. Nah si sepupunya dan si sepupunya yang perempuan ini ketemu ya, pulang tapi kayak semuanya nggak sama lagi gitu. Dan teman-temannya nggak kembali lagi gitu, belum kembali juga. Nah itu openingnya seperti itu gitu ya. Ada Omar Daniel sebagai Adi. Jadi Adi ini 20 tahun setelah kejadiannya. Iya, Adi dewasa. Iya. Dulunya ada di Waktu Maghrib 1. Iya. Terus ada Anantia Kirana sebagai Wulan. Jadi sepupu perempuan tadi yang awalnya hilang itu, yang ngomongnya sembarangan. Ya, dia punya ibu ya. Iya, dia tinggal sama ibu. Dan tinggal sama sepupunya yang cowok yang namanya adalah si Yugo, diperanin sama Sultan Hamonangan. Terus ada Ghazi Al-Habashi sebagai Dewo. Ada Muzaki Ramdan sebagai Endro. Sadana Agung, Hansipnya. Hansip, anaknya Hansip di Waktu Maghrib 1 yang oleh dia juga. Iya. Ada Novian juga. Dia sebagai Noval, temennya Hansip. Vita Anggraini sebagai Ayub. Dan lain-lain. Jadi si yang kita sebut tadi tuh ada si Wulan ya. Jadi awalnya Wulan yang hilang. Terus kan Yogo dan teman-temannya cari, mereka hilang. Yogo nemuin Wulan gitu kan. Tapi Wulan seperti dirasuki. Iya, jadi pas pulang dia kayak dirasukin, teman-temannya juga belum pulang. Jadi sehabis dari hutan itu mulailah teror-teror itu dimulai. Iya, bermunculan. Jadi warga-warga menemukan hewan peliharaan pada mati dengan cara yang tragis ya. Dan kejam. Terus juga seperti perutnya dirobek. Iya. Dan itu nggak cuma satu, banyak ya. Dan terus Yogo juga nemuin Wulan tuh aneh banget. Gitu Yogo kan. bunuh kucing. Nah sebelumnya kan pas tanding itu mereka tuh ada konflik gitu ya sama pemain intinya, karena mereka yang pulang ini tuh mereka pemain cadangan. Iya. Nah mereka ada konflik gitu kan sama pemain intinya. Jadi ribut sendiri tuh. Iya, berantem gitu lah istilahnya. Nah di sekolah disamperin dong kayak kemana teman-temannya gitu, langsung aja mau bikin rusak pertandingan, padahal sama teman-temannya beneran hilang gitu. Iya, beneran hilang dan nggak ada, nggak jelas. Nah tapi warga curiganya gara-gara ada banyak peliharaan yang mati, itu ulahnya mereka gitu ya. Iya. Awalnya tuh mereka itu ngiranya yang orang-orang hilang ini, yang anak-anak yang hilang ini yang iseng, yang kayak lagi bahasa bandel-bandelnya gitu lah. Iya. Nah, tapi bandelnya bunuh-bunuhnya gitu. Tapi ternyata ada yang komen kalau ini tuh kejadiannya mirip sama yang di desa Jati Jajar pada 20 tahun yang lalu. Diperkuat juga sama ya itu, lama-lama anaknya pada hilang, jadi terornya semakin lama makin mengerikan gitu ya. Jadi sampai Waktu Maghrib tuh jangan sampai keluar gitu. Karena beberapa yang keluar akan dibantai sama gengnya si teman-temannya Yogo yang hilang. Ya jadi teman-temannya Yogo yang hilang ini jadi zombie. Jadi zombie. Ngejar-ngejar orang. Dirasukin gitu ya. Iya, terus bantai-bantain orang. Nah, terus sampai beberapa itu temennya itu gara-gara sumpah serapah. Teman-temannya yang main inti itu ya. Gara-gara sumpah serapah pas pulang dari pertandingan, ini bakal gue patahin nih kakinya gini-gini. Nah, akhirnya pas
mereka semua hilang, temennya Yugo itu ngebantai teman-temannya yang satu tim itu yang bukan cadangan, karena mati dikubur dan si Aldi balik lagi gitu, karena ya Aldi balik lagi buat kayaknya kok ada kekacauan yang mirip seperti dulu ya. dan akhirnya dia tahu kalau sesuatu itu balik lagi gitu, hantunya itu balik lagi. Dan ternyata selama ini Andi tuh hidup dalam trauma gitu ya, karena kejadian yang dulu terjadi menimpa dia gitu kan, yang akhirnya dia kayak mencari apa ya, dendam banget sama hantunya dan pengen ketemu lagi gitu kan. Akhirnya ketemu lah dan setan ada di tubuh Wulan. Terus apa yang akan terjadi ya bisa ditonton sendiri. Kalau diceritain sama nanti kita spoiler, dan ini spoiler banget. Nah, sebagai lanjutan dari Waktu Maghrib 1 yang seremnya itu oke dan fresh ya pada saat itu ya. Mungkin dia kalau misalkan yang lagi di Waktu Maghrib 1 lebih intens karena dia lebih satu orang doang kan ya. Padahal satu orang yang waktu ya. Dua orang gitu ya. Dia sama adenya, sama kakaknya. Iya, jadinya mungkin di situ lebih intens ya. Kalau misalkan di sini kan pemainnya banyak ya. Dan yang dihantu juga satu kampung. Satu kampung dan si zombie itu bukan jadi zombie tapi si setannya itu kayak merasuki gitu ya, dan mengendalikan tubuhnya si anak-anak yang hilang itu, yang jadinya tuh kan ramai itu ya, terus bacok-bacokan gitu. Paling di situ serunya ya. Nah, cuman untuk formal sendiri sama ya, sama Waktu Maghrib 1 ya. Di awalnya ngomong sumpah serapah gitu kan. Dalam kengeriannya tuh ada ya sedikit penurunan sih. Ya gitu. Jadi bilang semencekam itu di Waktu Maghrib 1, mencoba membuat scoop yang lebih gede di Waktu Maghrib 2 dengan formula yang masih sama ya, dengan komponennya juga masih sama gitu, cuman nambahin di paling ngerinya jadi zombie itu aja. Nah, kejar-kejaran itu ya, tapi itu kejar-kejaran sini lumayan deg-degan banget gitu. Cuman dia untuk intensitas horornya sendiri mungkin lebih dapat di Waktu Maghrib 1 gitu ya. Karena mungkin dia settingannya di tahun 2002 gitu kali, dia lebih di hutan gitu gak sih? Iya, karena waktu itu kan ya kampung juga sih, kan sebenarnya beda kampung doang ya. Iya, beda kampung. Entah kenapa selama 20 tahun tuh si setannya tuh nggak balik lagi. Iya ya, kenapa ya? Terus kenapa baru kali ini ya balik lagi ya? Dan akhirnya cuma di-recall sama anak-anak yang baru pulang maghrib. Dan dia asal ngomong nyumpahin orang yang bikin setannya tuh balik lagi dan menghantui satu kampung. Apa emang sebelumnya juga kayak, emang selama 20 tahun itu nggak ada yang pulang maghrib dan ngomong ngasal gitu kan? Atau mungkin skipnya kejauhan mungkin. Dan nggak apa-apa juga sih, cuman entah jarak 20 tahun tuh kayak, dan penyelesaian hantunya itulah. Ini setelah Adi, kalau dibilang berperang juga nggak berperang, Adi menyelesaikan masalah bertahun-tahun ini dengan begitu saja gitu, dengan seperti apa bisa ditonton di film. Menurut kamu sendiri itu ending yang memuaskan atau enggak? Kurang sih. Jadi ya endingnya nanti spoiler. Warnanya di film, masih ada di bioskop. Iya, jadi kekurangannya tadi ya, horornya. Cuman itu kenapa dia bisa powerful itu gitu setannya. Kan ternyata dia bisa dikalahkan dengan itu, ya kan? Tapi kenapa dia bisa powerful itu, bisa merasuki setiap anak di bawah bayangnya dia gitu. Karena kan kalau anak-anak itu kan masih belum sadar, jadi mungkin kalau dia kan bisa ngebacak-bacak orang. Iya bener ya. Mungkin detail-detail yang agak, ya sebenarnya namanya film horor nggak harus masuk akal ya. Iya memang. Tapi mungkin buat kita jadi bikin sebuah pertanyaan baru aja gitu. Tapi dari keseluruhan ya sekarang sih masih oke, masih bisa dinikmatin ya. Deg-degannya juga dapat banget ya. Iya. Mungkin kalau yang sukanya horor yang bikin jantungan ya ini yang lebih jantungan mungkin ya. Karena kalau adegan kejar-kejarannya itu intens banget gitu, kayak susu sampai bawa bocok-bocok gitu. Bawa parang, celurit. Film lagi tawuran, zombie tawuran. Iya. Jadi berapa rating untuk Waktu Maghrib 2? 7,5/10. Aku 7/10. Semoga bisa lebih baik lagi, atau ini coba udah fase terakhir. Ya benar-benar. Kayaknya emang udah ya. Ya cukup ya. Karena kan mau menggali apa lagi sebenarnya. Ini juga mungkin karena satunya rame. Ribetlah Waktu Maghrib 2 gitu.
Kenapa nggak menjelang maghrib? Beda nggak sih, beda film? Yang botak di sini. Beda film. Udah. Ya gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Karena ada film-film bagus selanjutnya. Kita pamit, bye-bye.